갈비 부러졌냐? Koi, 개새끼야! 7 tahun setelah kejadian di Vietnam, di pelabuhan sisi selatan kota Incheon, Korea, sekumpulan Yakuza sedang membongkar kiriman narkoba dari Jepang. Narkoba tersebut akan diolah menjadi obat bernama Hyper dan diedarkan di Korea. Tomo adalah seorang pengkhianat yang mengambil narkoba tersebut dari Ichijo, nama dari pemimpin Yakuza. Tomo lebih memilih bekerja dengan Jo Sung Chul. Bersama mereka memproduksi Hyper dan meraup keuntungan yang sangat besar. Malam itu Tomo berhasil menangkap seorang polisi yang sedang menyelidiki tempat mereka. Dengan tanpa basa-basi, Jo Sung Chul langsung menghabisi polisi tersebut dengan tangannya sendiri. Setelah mendapatkan setoran uang dari hasil penjualan barang haram tersebut, Jo Sung Chul dan 2 anak buahnya langsung pergi dari sana. Salah seorang anak buah Tomo yang diperintahkan Jo Sung Chul untuk membuang jasad polisi tersebut mengambil pistol milik sang polisi, yang mana nantinya pistol tersebut akan menjadi bukti kuat untuk mengungkap bisnis gelap mereka. Keesokan harinya terjadi keributan di jalan yang disebabkan oleh beberapa preman yang sedang mengintimidasi pengendara lain. Seorang satpam toko yang mencoba melerai malah menjadi bulan-bulanan para preman yang sedang mabuk itu. Hingga seorang polisi ganas datang, polisi yang tidak pernah berpikir 2 kali untuk meninju para pelaku tindak kejahatan. Dia adalah Seokdo. 일로 와, 문신 다 지워줄게. 경찰. Saat ini Seokdo bergabung dengan tim penyelidikan metropolitan yang khusus menangani kasus pembunuhan yang sedang marak terjadi di sana. Bersama dengan Kapten Taeso, Manjay, dan Jongsu, pagi itu mereka mendapatkan laporan bahwa ada kasus kematian di hotel kota Cheongdam. Setibanya di TKP, korban yang adalah seorang wanita tewas karena jatuh dari lantai 12 apartemennya. Dari kesaksian dan perkiraan dari para pihak penyidik, kejadian saat si wanita jatuh adalah waktu dini hari. Tapi belum diketahui pasti apakah si wanita melakukan bundir atau dibunuh, karena kebetulan tidak ada kamera CCTV di sekitar sana. Untuk mengetahui secara spesifik penyebab kematiannya, Seokdo menyerahkan jasad ke rumah sakit forensik untuk dilakukan otopsi. Dokter forensik menjelaskan bahwa si wanita mengalami cedera patah tulang di leher, di mana hal itu adalah luka yang umum terjadi ketika seseorang jatuh dari ketinggian. Namun ada sebuah kejanggalan yang ditemukan di jasad si wanita, karena sebelum jatuh dari lantai atas, si wanita sudah kehilangan nyawa karena serangan jantung akibat obat-obatan dengan dosis tinggi yang dikonsumsinya. Di dalam darah si wanita juga terindikasi narkoba jenis Hyper yang baru-baru ini sudah dilaporkan. Hyper adalah narkoba sejenis dengan kokain dan sabu berbentuk tablet, namun Hyper 10 kali lipat lebih berbahaya dari itu. Kepolisian juga mendapatkan informasi dari teman si korban yang semalam bersamanya, mengungkapkan bahwa mendapatkan Hyper dari orang Jepang di sebuah klub malam. Setelah mengkonsumsi, dia langsung tidak sadarkan diri, dan ketika sadar dia sudah mendapati temannya telah tewas tergeletak di luar apartemen. Meskipun tanpa surat perintah, Seokdo dan Manjay menyelidiki langsung ke tempat klub malam terdekat di sekitar sana. 여기 맞지? Di sebuah klub malam bernama Orange Club berhasil masuk ke dalam berkat bantuan informannya. Namun di sana mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan. Saat Seokdo akan menaiki lantai atas yang sepertinya adalah tempat khusus untuk pengunjung VIP, Seokdo dihadang oleh satu penjaga berbadan besar. Awalnya Seokdo tidak ingin menggunakan kekerasan, namun karena si penjaga songong dengannya, Seokdo pun menumbangkannya hanya dengan 1 kali pukulan saja. 아는 사람 있어서 그런다니까. 만지지 말고. Di lantai 2, Seokdo langsung mendapati 2 orang pria yang sedang melakukan transaksi mencurigakan. Mengikuti pria yang dicurigai sebagai si pengedar di dalam toilet, pria tersebut kembali melakukan sebuah transaksi dengan pria lain, yang dimana kali ini Seokdo mendengar dengan jelas bahwa pria tersebut menyebut Hyper pada barang transaksi tersebut. Menunggu sampai transaksi selesai, Seokdo langsung merebut Hyper dari tangan si pembeli, lalu menyuruh Manjay yang menyusul ke sana untuk segera melapor polisi dan melakukan penanganan
penangkapan. Seokdo sendiri menangkap si pengedar yang masuk ke dalam salah satu ruangan VIP yang ada di sana. 이거 왜 담아? 오케이. 이 새끼를! 오! 씨발! 앉아 있어, 앉아 있어. 앉아! 야, 이런 씨발! Setelah menghajar pria pengedar beserta para penjaga-penjaga di klub malam tersebut, Seokdo dan tim meringkus pemilik klub Orange dan semua orang di sana yang terbukti ikut terkait dalam pengedaran barang berbahaya tersebut. Sementara itu di klub malam yang berbeda, Tomo dan Jo Sung Chul menemui seorang bos wanita bersama ajudannya yang berkepala plontos. Mereka berdua adalah orang berkebangsaan Tiongkok, memiliki usaha klub malam yang sukses di Korea. Bos wanita berminat untuk membeli semua obat hiper yang dimiliki oleh Jo Sung Chul dan Tomo. Dengan antusias, Jo Sung Chul mengatakan lusa akan memberikan 20 kg hiper yang akan dibayar bos wanita dengan nilai 30 juta dolar. Singkatnya, kesepakatan di antara mereka pun terjadi. Jo Sung Chul juga mendapatkan uang muka sebesar 5 juta dolar oleh si bos wanita. Di kantor kepolisian, Seokdo yang mengecek kamera CCTV klub Orange melihat korban wanita sedang bersama seorang pria tepat di jam 12 malam sebelum kejadian korban tewas. Seokdo bertanya langsung pada si pemilik klub Orange tentang si pria yang ada di video. Namun karena si pemilik bersikap sangat tidak kooperatif, bahkan terkesan menantang dan menghina Seokdo untuk membuka mulut pemilik klub Orange, Seokdo dan tim melakukan bersih-bersih di dalam kantornya. Dengan sengaja Manjai mengelap kamera CCTV berpura-pura membersihkannya, yang dengan cepat Seokdo memberikan bogem mentahnya kepada pemilik klub Orange. 괜찮아, 괜찮아. 잘못했습니다. 자, 시작. 몸이 좀 안 좋았구나. 잘했습니다. 일주일에 한 번 정도 오는 저희 VIP인데요. 계속해봐. 강남 아니면 인천에 있을 건데. Seketika pemilik klub Orange pun mau bekerja sama dan mengatakan semua informasi pada Seokdo. Pria yang ada dalam video CCTV sudah 1 tahun menjadi pelanggan tetap di tempatnya, karena setiap 1 minggu sekali dia selalu berkunjung ke klub miliknya. Berkebangsaan Jepang bernama Hiroshi yang kini tinggal di wilayah Incheon. Lalu Kapten Taeso menawarkan diri untuk pergi ke sana untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Sementara Seokdo dan Manjai mencari pecandu di klub lain untuk melakukan pembersihan. Singkat cerita, sesampainya Seokdo dan Manjai di sebuah klub, karena posisi waktu itu masih siang hari, klub tersebut pun masih tutup. Tapi Seokdo mendobrak pintunya dan masuk ke dalam. Penjaga berbadan besar yang ada di dalam tak luput dari pukulan Seokdo. 이런 피해? Seokdo menggeledah, mencari di setiap sudut ruangan, dan benar saja Seokdo berhasil menemukan beberapa paket lusin obat hiper di dalam laci. Lanjut, Seokdo menginterogasi penjaga dan Nyonya Jung, pemilik dari klub malam tersebut. Darinya Seokdo mengetahui bahwa Hiroshi adalah seorang yakuza yang mengedarkan obat hiper tersebut. Di sisi lain, Kapten Taeso dan yang lain telah berhasil menemukan tempat Hiroshi. Singkatnya, Kapten Taeso dan tim berhasil meringkus Hiroshi dan 1 temannya. Dan dari operasi penangkapan tersebut, mereka mendapatkan barang bukti 1 senjata api milik polisi yang belum diketahui didapatkan dari mana, serta mengamankan 20 kg obat hiper. Kapten Taeso mengabarkan keberhasilan mereka pada Seokdo, tapi tiba-tiba 여보세요. 형, 여보세요. dari persimpangan jalan, mobil hitam menabrak mobil Kapten Taeso dengan kencang. Kapten Taeso dan yang lain tak sadarkan diri. Lalu terlihat 3 orang yang keluar dari mobil hitam tersebut membawa semua obat hiper serta membersihkan semua barang bukti lainnya. Mereka juga menghabisi Hiroshi yang saat itu meminta tolong pada mereka. 3 orang tersebut adalah Jo Sung Chul dan 2 anak buahnya. Setelah berhasil mendapatkan obat hiper miliknya, dengan menggunakan mobil yang berbeda, mereka bertiga pergi ke tempat Tomo, menyembunyikan obat tersebut untuk sementara waktu sampai hari pertemuan dengan bos wanita tiba. Jo Sung Chul mengatakan jika kali ini Tomo membuat kesalahan lagi, maka dia akan bernasib sama dengan Hiroshi. Beralih ke rumah sakit, beruntung dalam kejadian penabrakan semalam tidak ada korban jiwa dari pihak kepolisian. Tapi karena Hiroshi dan
temannya tewas, mereka harus kembali menyelidiki dan menemukan obat hiper yang hilang. Polisi khusus narkotika Donggu datang ke sana karena mengetahui Kapten Taeso dan tim menemukan pistol milik kaptennya yang hilang beberapa hari yang lalu. Donggu menjelaskan pada Seokdo sebelum kaptennya menghilang, sang kapten menyelidiki kasus obat hiper itu sendirian. Masalah obat hiper sudah terjadi selama 3 tahun yang lalu. Dalam kasus ini ada sedikit kejanggalan karena sebelumnya para Yakuza mengedarkan hiper bersama gangster hiu putih. Tapi bos gangster hiu putih tewas dibunuh dan seluruh anggotanya ditangkap pada 2 tahun yang lalu. Namun para Yakuza sepertinya menemukan mitra baru untuk mengedarkan hiper yang sampai sekarang belum diketahui siapa mitra baru para Yakuza tersebut. Dari Donggu, Seokdo mengetahui polisi yang bertanggung jawab atas kasus tersebut sekarang. Pergi ke kantor kepolisian Guryong, Seokdo dan Manjai menemui kapten kepolisian di sana yang dikenal sangat berprestasi. Ternyata kapten kepolisian tersebut adalah Jo Sung Chul dan 2 staf kepolisian anak buahnya. Astagfirullahaladzim. Beruntungnya polisi di negara kita tidak seperti itu ya. Polisi kita kan baik semua, jujur, tegas, membela dan sangat mengayomi rakyat. Mana ada polisi kita menyakiti rakyat kecil? Gak ada bro. Seekor polisi anjing. Kapten Jo Sung Chul tidak memberikan keterangan apapun pada Seokdo dengan beralasan belum menemukan keterangan pasti dari kasus penyelidikan yang sudah dilakukannya. Kembali Seokdo menanyakan tentang Kapten Jeong yang hilang saat menyelidiki kasus obat hiper. Lagi-lagi Jo Sung Chul tidak memberikan keterangan apa-apa dengan alasan bahwa itu bukan kasus Seokdo. Tidak pantas jika Seokdo menanyakan hal itu padanya yang terkesan ikut campur dengan kasus polisi lain. Terlihat dari raut wajah Jo Sung Chul serta 2 anak buahnya tidak menerima baik kehadiran mereka dan dirasa situasi sudah semakin tidak kondusif. Manjai pun mengajak Seokdo untuk pergi dari sana. Meskipun tidak ada bukti yang mengarah pada Jo Sung Chul, tapi firasat Seokdo yakin bahwa ada kejanggalan dengannya. Seokdo berencana akan menyelidiki secara diam-diam Jo Sung Chul nanti. Sebelum itu, Seokdo menemui informan Donggu dari geng hiu putih, seorang pria bertato pengusaha showroom mobil dan pemilik klub malam. Dia bernama Cherry, pria tangguh yang ahli dalam seni bela diri. 오늘 어떻게 스텝 한번 밟아? 오빠 하지마. 선수가 일반인 때리면 안 돼. 그러다 혼난다. Menurut dirinya sendiri, karena Cherry berkecimpung di bisnis dunia malam, Seokdo pun bertanya tentang orang-orang Jepang yang masih berkaitan dengan Hiroshi. Untuk membantu penyelidikan, Cherry menunjukkan foto Tomo di handphonenya, mengatakan dia sering mengunjungi klub malam miliknya bersama dengan Hiroshi. Di sisi lain, di Tokyo, Jepang, Ichijo, seorang pimpinan Yakuza yang telah dikhianati oleh Tomo, mengirimkan pembunuh bayaran nomor 1-nya bernama Riki yang malam ini telah sampai di Korea tanpa istirahat setelah melakukan perjalanan jauh lewat jalur laut. Di malam itu juga Riki langsung pergi mencari Tomo untuk menghukumnya. Yang Tomo sendiri sudah mengetahui dirinya sedang diburu oleh Riki, melarikan diri membawa obatnya. Tomo juga mengabarkan pada Jo Sung Chul tentang hal tersebut, dan untuk sementara waktu ini dirinya akan bersembunyi dulu dari Riki. Jo Sung Chul yang saat itu bersama dengan bos wanita yang sudah menunggu barang yang dibelinya, meminta waktu 2 hari lagi untuk menyerahkan barang tersebut. Beralih pada Riki yang sekarang menemukan tempat persembunyian Tomo dari anak buah Tomo sendiri. Riki membantai semua anak buah Tomo yang masih setia dengan Tomo. Seokdo dan Manjai juga kini telah sampai ke klub malam milik Cherry, menghajar semua Yakuza yang ada di dalam, lalu menangkap partner Tomo yang kebetulan ada di sana. Kita sebut saja dia Ulil, memegang kendali produksi dan pengiriman obat hiper. Darinya Seokdo mengetahui keberadaan Tomo sekarang. Seokdo dan Manjai pun langsung on the way ke sana. Namun sesampainya di parkiran hotel, Seokdo dan Manjai berpapasan dengan mobil yang terlihat membawa Tomo. Seokdo pun memerintahkan Manjai untuk menghadang mobil tersebut.
sempat berhasil menghentikan mobil yang membawa Tomo. Sayangnya Seokdo dan Manjay tidak berhasil menangkap Tomo dari Ricky. Ricky pun membawa Tomo ke pelabuhan, memaksa Tomo untuk mengatakan di mana dia menyimpan obat hiper tersebut. Mengira Ricky tidak akan berani menghabisinya karena hanya dirinya yang mengetahui di mana letak obat hiper berada, Tomo menantang Ricky dan meminta bayaran tinggi untuk Tomo menunjukkannya. Tapi tanpa ragu sedikit pun, Ricky langsung menghabisi Tomo dan meninggalkan mayatnya begitu saja di sana. Yang keesokan paginya, jasad Tomo ditemukan oleh kepolisian Guryong. Berita kematian Tomo sampai ke telinga Seokdo. Menginterogasi Ulil, Seokdo ingin tahu siapa orang di balik pembuatan obat hiper tersebut. Mengapa dan bagaimana Yakuza menghabisi Tomo sebagai sesama Yakuza? Ulil berkata jujur bahwa dirinya benar-benar tidak mengetahuinya karena dirinya hanya ditugaskan untuk memproduksi dan mengirim barang haram tersebut. Beralih pada Jo Sung Chul yang mendatangi para Yakuza, anak buah Tomo yang mengkhianati Tomo. 누가 때문에 돈 버는데? 배신자 새끼. 몰라? 몰라. 리키. 리키? 짝 어디냐고? Jo Sung Chul mengetahui orang yang menghabisi Tomo adalah Ricky, pembunuh bayaran nomor 1 dari Ichijo. Dari sana juga Jo Sung Chul mengetahui bahwa Ricky belum mendapatkan obat hiper yang telah disembunyikan oleh Tomo. Kembali pada Seokdo untuk mengetahui siapa orang yang bekerja sama dengan Tomo, diputuskan mereka harus menemukan obat hipernya terlebih dahulu. Dengan begitu, orang misterius tersebut akan muncul dengan sendirinya pada mereka. Kapten Taeso yang masih belum pulih sepenuhnya memaksakan diri untuk kembali ikut membantu dalam penyelidikan kasus tersebut. Di sore harinya, mayat Kapten Jeong ditemukan, membuat Seokdo dan tim kepolisian benar-benar harus segera menyelesaikan dan menghukum para pelakunya. Di malam harinya, salah seorang anak buah Jo Sung Chul diperintahkan pergi ke kantor Tomo mencari obat hiper yang disembunyikan di sana. Tapi naas dia dipergoki oleh Ricky dan anak buahnya yang juga sedang mencari obat hiper tersebut. 호래는 거야, 씨발놈이.薬探してんのか? 야, 가까이 오면. 部下の刑事です。中村長じゃありません。 Keesokan harinya, Jo Sung Chul yang berada di TKP kematian anak buahnya mendapatkan telepon dari Ichijo. Dia memberikan kesempatan terakhir pada Jo Sung Chul untuk menyerahkan obat hiper padanya. Jo Sung Chul sudah dibutakan oleh uang dan semua kemewahan dunia yang sebenarnya hanya bersifat sementara itu. Jo Sung Chul mengatakan pada Ichijo tidak akan memberikan obat hiper padanya dan balik mengancam Ichijo. Seokdo dan tim yang mengetahui tentang kasus pembunuhan yang terjadi lagi, di mana korban anggota polisi kali ini adalah anggota tim polisi dari Jo Sung Chul. Tewas di jam 1 malam, Seokdo semakin curiga karena tidak mungkin jika anak buah Jo Sung Chul melakukan penyelidikan sendirian di larut malam seperti itu. Bersama Manjay, Seokdo datang kembali ke kantor kepolisian Guryong untuk menanyakan langsung pada Jo Sung Chul. Seokdo yang kesal karena selalu mendapat perlakuan tidak baik oleh polisi di sana, memberikan sedikit pelajaran untuk anak buah Jo Sung Chul. 너 그러다 혼난다. 야, Selesai dari sana, Seokdo dan Manjay langsung pergi ke kapal pesiar milik Yakuza lewat arahan Ulil. Benar saja, salah seorang anak buah Ricky juga ada di sana, sama-sama sedang mencari obatnya. Setelah Seokdo menghajar dan meringkus mereka, lalu Seokdo menginterogasinya. Namun tidak mendapat informasi tentang di mana letak keberadaan obat tersebut. Seokdo, Manjay, dan Donggu memutuskan untuk mencarinya sendiri. Di dalam kapal pesiar terdapat ruangan yang dipenuhi peralatan untuk memproduksi obat hiper. Singkat cerita, setelah berkali-kali memutari kapal pesiar tersebut, mereka pun berhasil menemukan obat hipernya yang Tomo sembunyikan di dalam air laut. 왜요? 아저 이건 뭐야? 할퍼다. Di malam harinya, Seokdo meminta bantuan pada Cherry untuk menjebak Jo Sung Chul yang Seokdo yakin adalah mitra
mitra dari Tomo. Dengan mengikuti arahan Seokdo, Cherry pun menelpon Jo Sung Chul, mengatakan bahwa dirinya menemukan obat hiper tersebut. Cherry akan memberikan pada Jo Sung Chul asalkan dirinya mendapatkan bagian yang besar dari penjualannya. Cherry memfoto dirinya bersama semua obat hiper seberat 20 kg tersebut. Setelah melihat foto yang Cherry kirim, Jo Sung Chul langsung memberikan alamat untuk mereka bertemu malam itu juga. Tidak langsung pergi ke alamat yang sudah ia tentukan, Jo Sung Chul pergi ke tempat Ricky terlebih dulu, menawarkan sebuah kerjasama dengannya untuk mendapatkan obat hiper. Kembali pada Seokdo, dia menyuruh Cherry untuk pergi menemui Jo Sung Chul sendirian. Sementara dirinya dan yang lain akan memantau dari kejauhan agar tidak terlalu mencurigakan. Seokdo berjanji akan memastikan keselamatan Cherry. Sesampainya di bangunan kosong membawa tas yang berisi obat hipernya, Cherry yang sebenarnya sangat ketakutan dipaksa masuk ke dalam sendirian oleh Seokdo. Namun bukannya Jo Sung Chul yang ia temui, melainkan Ricky dan anak buahnya yang ada di sana. Seokdo mengikuti Cherry dari belakang, tapi dia berhasil dilumpuhkan oleh para Yakuza. あん時の札か。 Saat Ricky membuka tas yang dibawa Cherry, ternyata di dalamnya hanya berisi garam. Ricky yang adalah anggota Yakuza ulung telah berhasil dikelabui oleh Jo Sung Chul. Memang seorang polisi bisa lebih licik dari pelaku kejahatan itu sendiri. Jo Sung Chul yang sedari awal sudah mengetahui dirinya sudah dijebak, bersama anak buahnya, Jo Sung Chul mengambil obat hiper yang dipegang oleh Manjai. Di markas Ricky, Seokdo terus diinterogasi sembari dipukuli. Lalu Jo Sung Chul menelpon Ricky, mengatakan bahwa obat hiper sudah ia dapatkan. Berterima kasih dengan nada meledek. Saat Ricky mengalihkan pandangan dari Seokdo, tiba-tiba dengan sekejap semua anak buahnya sudah berhasil dikalahkan oleh Seokdo. 야, 주성철 그 새끼 어디 간대냐? 너무 아프다. 그만 좀 때려. 아이씨, 시간이 없네. Bukan hanya para cecunguk-cecunguknya yang ditumbangkan oleh Seokdo, tetapi Ricky yang dikenal sebagai seorang pembunuh nomor 1 dari Yakuza Ichijo juga berhasil dikalahkannya. Setelah semuanya sudah dibereskan oleh Seokdo, Kapten Taeso dan yang lain tiba menyusul ke sana. Kemudian langsung mereka segera melakukan pengejaran pada Jo Sung Chul yang sekarang berada di kantor polisi Guryong. 챙겨. 그거 우리 퇴직금이야. 여권. 짜잔. Mereka berhasil menangkap anak buah Jo Sung Chul. Seokdo lalu mengejar Jo Sung Chul yang masuk ke dalam kantor polisi. Mengapa Seokdo bisa langsung menemukan Jo Sung Chul? Karena sebelumnya Seokdo sudah meletakkan GPS di dalam tas bersama obat hiper yang dibawa oleh Jo Sung Chul. Tidak punya pilihan selain menghadapi Seokdo, Jo Sung Chul mencoba peruntungan melawan Seokdo dengan menggunakan senjata api. Tapi sayangnya sepak terjang Jo Sung Chul sebagai polisi korup harus berakhir sampai di sini. Karena Seokdo dengan mudah berhasil menumbangkannya. 괜찮아요? 맨날 느껴. 주고 있습니다. Kapten Taeso memberikan bonus atas keberhasilan tim menyelesaikan kasus besar, kecuali Seokdo, karena uang bonus milik Seokdo sudah digunakan untuk membayar ganti rugi atas semua kekacauan dan kerusakan yang diperbuatnya saat menghajar para pelaku kejahatan, dan film pun selesai. Kira-kira seperti itulah kisah dari film The Roundup No Way Out yang dirilis pada tahun 2023, di mana film ini melanjutkan film The Roundup 2022 untuk mempersingkat waktu karena Mimin ada acara pertemuan dengan kelima Kage untuk menghentikan Uchiha Madara melakukan Mugen Tsugoyomi. Sekian video ini saya tutup, sampai bertemu di lain waktu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.